Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan bersama-sama belajar satu topik, yaitu makna menghujat Roh Kudus. Banyak orang Kristen bertanya kepada saya, Pak, istilah menghujat Roh Kudus dengan mendukakan Roh Kudus, apakah dua hal yang berbeda atau sama? Saya katakan itu berbeda. Tentunya maknanya berbeda. Tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik, yaitu apa makna menghujat Roh Kudus itu. Bapak Ibu mungkin pernah bertanya-tanya di dalam hati. Mungkin Bapak Ibu pernah juga bertanya kepada orang lain. Mungkin juga Bapak Ibu pernah ditanyai oleh orang lain tentang istilah menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita baca bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-20. Tim musik mana ya? Suruh turun. Ya, suruh turun tim musik ya. Tidak boleh di atas. Ya. Markus 3 ayat yang ke-20. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Saya baca dan Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati. Injil Markus 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimanakah iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi orang Kristen. Dosa satu ini ternyata nggak main-main Bapak Ibu. Sifatnya mengikat dan kekal. Dan orang kalau dikatakan sebagai penghujat Roh Kudus, maka Alkitab katakan tidak mungkin Tuhan mengampuni. Adakah dosa sebesar apa yang tidak diampuni Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu, kalau seorang pencuri, dia mencuri lalu bertemu dengan Tuhan Yesus bertobat, diampuni nggak dosanya? Diampuni. Kalau orang itu penipu lalu berjumpa dengan Tuhan Yesus bertobat, diampuni nggak dosanya? Kalau orang itu berzina ketemu dengan Tuhan Yesus bertobat, diampuni nggak dosanya? Diampuni. Segala dosa, Alkitab dengan jelas kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, perhatikan, segala dosa
berarti semua dosa. Bahkan di situ dikatakan hujat manusia akan. Tapi di sini ada perkecualian. Satu, apa? Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ini ngeri Bapak Ibu. Segede apa, sebesar apa dosa itu sampai Tuhan tidak mau mengampuni orang yang bersangkutan. Iya kan? Dikatakan tadi segala dosa diampuni, menghujat Tuhan pun diampuni. Tapi ada satu yang diperkecualikan Tuhan. Dosa menghujat Roh Kudus sifatnya kekal, mengikat, dan tidak akan mungkin bisa diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Markus tadi, itu jelas ya, dikatakan di situ, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal sifatnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi teks yang saya baca, maka kita harus memahami kondisi pada saat itu atau konteks pada saat itu. Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa tadi orang-orangnya Bapak Ibu? Siapa? Loh, yang kita baca tadi loh Bapak Ibu. Halo, siapa? Ahli-ahli Taurat, namanya ahli kitab, paham dah? Paham dah Bapak Ibu? Namanya ahli. Bukan orang temper-temper Bapak Ibu. Bukan orang biasa-biasa Bapak Ibu. Tapi ini berhadapan dengan orang-orang yang hebat loh. Mereka kerjaannya tiap hari meneliti Taurat. Nah, bicara Roh Kudus, orang Yahudi punya konsep seperti ini Bapak Ibu. Konsep Yahudi tentang fungsi Roh Kudus itu ada dua. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu menyatakan kebenaran bagi manusia. Menyatakan kebenaran. Contoh, saya ambil contoh. Kalau ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi pada saat itu diutus oleh Tuhan, ya, maka nabi itu harus mewakili Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Dan bangsa Israel, umat Israel pada saat itu pasti tahu bahwa nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan diutus oleh Allah, dan dia diutus itu atas nama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menyatakan kebenaran. Yang kedua, konsep Yahudi tentang fungsi Roh Kudus yaitu memampukan manusia apa Bapak Ibu? Mengenali apa? Kebenaran. Pada saat mereka mendengar, menyaksikan, kebenaran itu disampaikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu di sini, supaya Bapak Ibu gak salah paham ya. Jadi orang Yahudi sudah punya konsep mengenai Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu memampukan manusia untuk mengenali kebenaran. Pada saat mereka mendengarkan nabi yang menyampaikan firman Tuhan, ya, mengenali kebenaran. Sambil contoh seperti ini. Bagaimana umat Tuhan tahu nabi itu nabi asli, nabi yang diutus Tuhan, atau nabi palsu? Maka ukurannya adalah kalau Roh Kudus itu jelas fungsinya, ya, membawa seseorang memahami kebenaran, maka orang itu pasti tahu dan mengenali nabi itu sejati atau nabi itu palsu. Misalnya, kalau nabi itu menubuatkan sesuatu, tetapi nubuatnya itu tidak terjadi, maka umat Tuhan bisa mengenali itu kebenaran atau itu kepalsuan. Kalau sebuah nubuat yang disampaikan oleh seorang nabi
tetapi tidak apa? Terjadi. Berarti umat Tuhan bisa tahu. Berarti itu apa? Palsu. Pasti nabi palsu itu. Tapi sebuah nubuatan yang disampaikan oleh seorang nabi itu terjadi, maka umat Tuhan bisa mengenalinya, kebenaran itu, bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan itu nabi dari Tuhan. Saudara-saudara bisa paham dari teks ini, dari konteksnya kita bisa paham? Paham ya? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita lihat percakapan Tuhan dengan orang-orang yang punya pengaruh besar. Karena orang-orang ini menentukan jalan hidup mereka. Orang-orang ini pada saat itu menentukan arah perjalanan rohani umat Tuhan pada saat itu, yaitu ahli-ahli Taurat. Kita lihat di sini. Apa yang kita pahami dalam konteks ini? Menghujat Roh Kudus. Perhatikan dari fungsi yang sudah dipahami oleh umat Tuhan. Salah satunya yang terakhir mengenali kebenaran, apakah itu palsu atau itu asli. Lalu kita lihat di dalam ayat 28 dalam Markus pasal yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan Tuhan ampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak Ibu, kita harus tahu. Saya tanya ahli-ahli Taurat itu pada saat konteks saat zaman itu percaya Yesus atau enggak? Tidak. Perhatikan. Menghujat Roh Kudus itu dalam posisi orang yang bersangkutan adalah di luar Kristus. Ya. Statusnya jelas di luar Kristus. Dan kalau kita baca bersama-sama konteks ini, Yesus diapakan Bapak Ibu? Bukan sekedar diejek, tapi dilabeli apa? Gak waras lagi, kerasukan setan, gendeng, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dari dua fungsi Roh Kudus yang seharusnya konsep itu dipahami oleh orang Yahudi, tapi di sini itu luar biasa. Mereka ahli Taurat, mereka sebenarnya tahu tentang kebenaran itu, tentang dua fungsi pekerjaan Roh Kudus. Seharusnya bisa menilai kan? Ketika Yesus berkarya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan orang yang tuli dan banyak karya yang lainnya. Tapi di situ distempel sebagai orang yang kerasukan setan. Bahkan gak tanggung-tanggung jenis setannya disebutkan di situ. Apa setannya Bapak Ibu? Tahu itu, Beelzebul. Itu buyute setan. Makanya Tuhan bilang seperti ini. Kalau aku menyembuhkan orang atas nama setan, iya kan? Atas nama Beelzebul, lo menyembuhkan orang lain atas nama siapa? Sebenarnya ini ejekan dari Tuhan. Jadi begini, ahli-ahli Taurat tidak paham tentang kebenaran dan fungsi Roh Kudus itu. Seharusnya Roh Kudus itu membawa mereka kepada pengenalan kepada kebenaran. Tetapi justru ketika Yesus menyembuhkan, menyampaikan berita kabar baik kepada orang yang bisu, kepada orang yang tuli, di situ dikatakan bahwa dia kerasukan setan, dia nggak waras lagi. Berarti, saya tanya, orang itu ada Roh Kudusnya atau enggak, Bapak Ibu? Ahli-ahli Taurat di situ memahami fungsi Roh Kudus enggak? Enggak, karena enggak bisa mengenali kebenaran lagi. Tidak bisa mengenali kebenaran lagi.
Pribadi yang datang dari surga turun ke bumi, tidak mereka pahami. Kalau orang ada Roh Kudus diam di dalam hidupnya, pasti dia akan bisa mengenali itu kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi arti menghujat Roh Kudus adalah menolak, melawan peranan atau kesaksian daripada Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, jelas di situ dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh penolong yang lain, dan Roh itu akan bersaksi tentang Aku. Bapak Ibu, Roh Kudus pendiamannya dalam PL dan PB itu berbeda. Ya. Pribadi yang sama, tetapi cara pendiamannya itu berbeda. PL, PB itu berbeda. Perjanjian lama, kalau di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, itu Roh Kudus itu berkenan diam di dalam diri seseorang. Kalau orang itu berbuat dosa, dia tinggalkan seperti Saul. Tapi konsep pendiaman Roh Kudus di dalam perjanjian baru beda. Tuhan katakan, ya kan, jelas sekali bahwa Rohku akan diam di dalam dirimu selama-lamanya, menjadi meterai. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan kamu menghujat segala hujat termasuk hujat kepadaku, kamu masih diampuni oleh Bapakku. Tetapi menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan mungkin diampuni oleh Bapa. Kenapa? Kita harus paham seperti ini. Pada saat Tuhan berkata seperti itu, konteksnya pada saat itu berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Saya tanya Bapak Ibu, Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Halo, Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Belum. Artinya begini, kamu hari ini menghujat aku, masih ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Kalau suatu saat Roh Kudus turun dan aku curahkan kepada orang-orang percaya, dan orang-orang percaya akan bersaksi tentang aku, bahwa akulah yang datang dari surga. Paham? Bisa diikuti Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan katakan, kalau kamu menghujat aku hari ini, masih diampuni. Karena apa? Roh Kudus saat itu belum dicurahkan, kan? Belum tinggal di dalam hidup orang percaya. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau terus-menerus melawan, menolak, sampai pada akhir hidupnya, maka itu mengikat. Dan firman Tuhan katakan selama-lamanya itu kekal. Tidak ada pengampunan bagi orang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan pada waktu itu. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah berbeda zamannya. Kita nggak hidup pada saat zaman ahli-ahli Taurat saat berhadapan dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah dikaruniakan di dalam diri kita. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup kita? Amin. Ada yang ragu? Tandanya orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus, dia tidak akan mungkin mau bersaksi tentang dia. Karena Roh Kudus peranannya dan pekerjaannya adalah bersaksi tentang dia. Halo, saya tanya di sini, Bapak Ibu yang sudah menggumuli jiwa, apakah masih berjalan sampai hari ini? Halo, angkat tangan yang jujur aja lah di hadapan Tuhan. Ya, ayo, halo. Oh, luar biasa ya. Mudah kok untuk melihat orang itu ada Roh Kudusnya dalam hidupnya atau enggak. Dia memberikan kebebasan, Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya untuk bersaksi tentang Kristus. Tidak hanya menangisi pergumulan hidup sendiri. Itu kayak anak kecil Bapak Ibu. Boleh berdoa untuk diri sendiri itu boleh. Tapi kalau terus-terusan itu enggak sehat. Kita kayak anak kecil akhirnya. Iya kan? Kalau nggak percaya, holy. Perhatikan, anak kecil kan? Coba kalau nangis gulung-gulung, kasih apa Bu? Supaya diam?
HP. Banyak orang Kristen seperti itu kan. Coba bergumul tentang jiwa Bapak Ibu, tangisi jiwa-jiwa itu. Kenapa demikian? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, tidak mungkin hati kita itu bergejolak kalau nggak bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Tidak mungkin itu. Ya, jadi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Itu jelas sekali kalau kita mau bersaksi kepada orang lain. Amin. Entah orang itu menolak, entah orang itu menghujat, yang penting kita bersaksi. Kan seperti itu kan? Kita lihat Bapak Ibu. Saya aktif sekali di media sosial. Ya, sapu jagat. Siapa itu ya sapu jagat ya Om ya? Bapak Ibu nggak usah ngomong-ngomong ya, Pak Teguh ternyata alias sapu jagat. Jangan ya. Siapa tahu ternyata yang masuk di konten saya itu tetangga saya. Jangan Bapak Ibu. Oh itu sapu jagat itu Pak Teguh. Wah, nanti saya cepet Bapak Ibu. Di demo nanti ya. Nanti saya akhirnya terpaksa juga gitu kan. Perhatikan. Dalam hitungan menit, tidak sampai 2 menit. Tek, Bapak Ibu responnya ribuan. Cuma ini loh, berita Injil itu ini. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang berdosa yang mau percaya kepada Dia, maka saya tantang di situ. Percayalah kepada Dia, kamu pasti selamat masuk surga. Wow, maki-makian muncul Bapak Ibu. Dia ambil kitab Talmud orang Yahudi, dia kutip dan dia katakan Yesus ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu, setan paling takut dengan kalimat ini. Setan tidak pernah takut kalau Bapak Ibu banyak baca Alkitab. Setan tidak pernah takut Bapak Ibu rajin ke gereja. Setan tidak pernah takut Bapak Ibu itu ambil bagian pelayanan, apalagi nggak pelayanan kan gitu kan. Setan nggak pernah takut. Tapi yang paling ditakuti kalau saudara kita bersuara tentang Yesus Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mau bukti? Perhatikan, ribuan orang Pak Bu. Saya nulis cuma gitu aja Bapak Ibu. Itu pagi, ya subuh saat doa pagi, langsung saya tiap hari penginjilan. Ini hanya sampel aja, cuma sedikit aja. Perhatikan, kata-kata ini diresponi macam-macam. Yesus manusia itu kah? Hahaha. Ya ini menghujat ya. Nah, terus apa lagi? Ada Firgiawan, katakan, apa lo tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Ketawa, menghujat ya? Kita lihat aja nggak apa. Nah perhatikan, ada Rizky namanya. Tunggu saja ngana digoreng Yesus di neraka. Iya kan? Si Ali juga. Kapan si Yesus gondrong jadi Tuhan dan Juru Selamat? Dari apa? Coba bayangkan, penghujatan luar biasa kan? Apa lagi? Sarul katakan, agama bohongku. Yesus hanya Nabi Isa utusan. Perhatikan, ini hujatan. Terus apa lagi? Maaf, Yesus tidak laku karena dia menjadikan Tuhan yang terlalu kecil dan lemah untuk disembah. Ini penghujatan Bapak Ibu. Ya, penghujatan. Apalagi si Edi bilang, ini bukan tetangga depan saya ya Bapak Ibu. Edi, namanya Edi juga. Saya klik, jangan-jangan tetangga depan. Oh ternyata Juwao di Palembang. Oh puji Tuhan aman. Kan gitu kan? Dia katakan, tunjukkan ayat dalam Alkitabmu kalau Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat. Saya jawab semua Bapak Ibu, terlalu banyak ya. Karena ini cukup banyak, ribuan Bapak Ibu. Perhatikan. Ini jelaskan, langsung dikirimi gambar, dan itu saya kasih tutup Bapak Ibu, itu telanjang. Penghinaan, penghujatan yang luar biasa.
Masih banyak yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang tanya, di sini rumahnya sapu jagat mana, pura-pura aja tuli Bapak Ibu, ya. Iya Bapak Ibu, apalagi di Western itu polisi semua kan Bu ya, banyak polisinya kan. Ya, kapan hari ketika kenaikan Tuhan Yesus saya dikirimi ayat, lalu itu menjadi doa saya, seorang polisi. Akhirnya saya katakan kepada beliaunya, saya bilang, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi orang berdosa yang mau percaya kepada Dia. Terus dia jawab juga, di agama saya Pak, Yesus itu Nabi Isa, terserah kamu. Kan gitu kan. Yang penting saya sudah kasih tahu. Coba Bapak Ibu, 1 bulan berapa banyak uang yang saudara pakai untuk membeli paketan? Mungkin di atas 100.000 ya? Iya, 100.000. Saya tanya, saudara gunakan HP saudara untuk apa? Untuk Bukalapak atau untuk Shopee? Loh, ini serius Bapak Ibu. Nanti kita dipertanggungjawabkan ini semua di hadapan Tuhan loh. Jangan dipikir biasa-biasa. Oh enggak. Tuhan enggak ada urusan semuanya itu. Urusan Tuhan adalah kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, engkau tidak bersaksi tentang Dia. Urusannya enggak main-main Bapak Ibu. Ya. Pegang kata-kata saya. Mungkin saya keras hari ini, pagi ini. Tapi nanti buktikan, kalau nanti kita mati sama-sama, disuruh mempertanggungjawabkan, ini yang paling penting akan ditanyakan Tuhan. Berani nggak? Nampilkan itu aja Bapak Ibu. Kalau misalnya, Pak, nanti kalau dimarah-marahi, dimaki-maki, nggak apa-apa, wong dimaki-maki, wong Tuhan kita pun dimaki-maki. Dia lebih dahulu memberikan teladan kepada kita. Amin. Apa yang kau cari di dunia ini? Coba kita pikirkan, hidup kita ini punya tujuan Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita, apakah kita menjadi orang Kristen yang masa bodoh terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat? Ini penting Bapak Ibu. Ya. Dan perhatikan di sini. Sebagai kesimpulan. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang tidak mau diampuni. Lu nggak percaya Tuhan Yesus kan? Berarti nggak mau diampuni kan? Iya. Dan itulah yang dimaksud dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Ini adalah kesempatan yang paling terakhir. Yesus sudah naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup orang percaya. Kita harus mewakili Dia sebagai saksinya. Amin. Berani Bapak Ibu gunakan HP saudara untuk cuma itu aja kalimatnya. Berani? Ya. Mau diberkati? Aminnya kok gede yo. Ini loh penyakit orang Kristen. Kalau mendengar khotbah, mau diberkati? Amin. Mau menginjili? Yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan, saya hanya sebagai hamba Tuhan, itu akan dicatat oleh Tuhan. Kalau saudara nggak melakukan, jangan salahkan Tuhan. Kalau konsekuensinya bisa sakit, bisa masuk rumah sakit, bisa macam-macam dan lain sebagainya, hati-hati. Dicatat sama malaikat di atas. Oh, orang ini ya bilang amin ya. Tagih. Kalau ditagih melalui penyakit diingatkan. Sik dua blek. Wes ini nggak ada kesempatan lagi. Yuk balik mulai. Yuk mulai.
boleh pulang nggak bikin apa-apa untuk Tuhan, itu malu Pak Bu. Yuk kita sama-sama ya berkarya untuk Tuhan. Amin. Makanya kalau ditunjuk pelayan jangan menolak. Saya takut suatu saat saudara dipanggil menghadap dia. Siapa namamu? Si A. Gak kenal aku sama kamu, pergi. Ditolak juga sama Tuhan. Loh masuk mana Pak? Gak ngerti aku. Itu urusannya Tuhan. Kalau Tuhan tolak pastinya gak bersama Tuhan. Kalau gak bersama Tuhan tempatnya di mana Bapak Ibu? Sama siapa itu? Setan kan? Bisa dipahami di sini Bapak Ibu. Yuk, ini adalah bulan misi buat kita. Kita lakukan kegerakan, kita gunakan berkat Tuhan. 100.000 paketan itu kita gunakan untuk memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saya hitungan menit itu direspon begitu banyak orang. Bahkan ribuan. 1 menit. Saya khotbah hari ini 30 menit, setengah jam. Ini paling enggak 50-60 orang. Sangat efektif yang mana? Efektif sekali loh. Saudara mendengarkan dengan waktu durasi 30 menit, pulang ketika ditanyai, mungkin nyantolnya nggak banyak. Karena kepikiran, loh sopiku turun bayar ya. Dan lain sebagainya gitu loh. Coba kalau khotbah cuma 1 menit Pak Bu. Tidak apa-apa orang menolak. Membuktikan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Ya dan amin. Karena kita akhiri dengan amin, kita selesai. Amin.